Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Maulanul Istiqomah, kelas SIC NIM 550. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk praktikum Setup SDK dan Gradle. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu compile SDK version, apa itu min SDK version, dan apa itu target SDK version. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang compile SDK version. Apa itu compile SDK version? Compile SDK version adalah versi Android SDK atau Software Development Kit yang digunakan saat aplikasimu dikompilasi atau dibangun oleh Android Studio. Bayangkan compile SDK version itu seperti alat tukang yang kamu pakai untuk membangun rumah atau aplikasi. Semakin baru alatnya, maka semakin banyak fitur terbaru yang bisa kamu pakai. Kalau compile SDK version kita adalah 34, berarti kamu membangun aplikasimu dengan alat versi Android 14 atau API level 34. Jadi, kamu bisa menggunakan fitur-fitur baru dari Android 14 saat menulis kode. Selalu pakai compile SDK version versi terbaru yang stabil supaya aplikasi bisa mendukung fitur Android terbaru dan tetap aman. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang min SDK version. Min SDK version adalah versi Android yang paling rendah atau yang paling minimum yang bisa menjalankan aplikasimu. Bayangkan min SDK version itu seperti batas umur masuk. Kalau HP Androidnya misalnya lebih tua dari versi ini, atau aplikasimu nggak akan bisa diinstal. Kalau min SDK versionnya adalah 23, berarti aplikasimu hanya bisa dijalankan di Android 6.0 atau Marshmallow ke atas. HP yang masih Android 5.0 ke bawah tidak bisa install aplikasimu. Sesuaikan min SDK version dengan target pengguna. Kalau banyak pengguna HP lama, pilih versi rendah. Tapi kalau kamu butuh versi baru Android, pilihlah yang agak lebih tinggi. Yang ketiga yaitu adalah target SDK version. Target SDK version sendiri itu memberitahu sistem Android bahwa aplikasimu dibuat dan diuji untuk berjalan optimal di versi tertentu. Bayangkan target SDK version itu seperti aku siap bekerja di versi Android ini. Misalnya target SDK version itu seperti target SDK version kita itu 34, berarti kamu sudah menyesuaikan aplikasimu dengan aturan perubahan Android 24. Jika target SDK versionmu lama, maka sistem Android baru mungkin memperlakukan aplikasimu dengan cara khusus seperti membatasi izin atau kompatibilitas. Kalau terlalu tertinggal, Google Play juga bisa menolak upload aplikasi kita. Selalu update target SDK version ke versi terbaru yang stabil agar aplikasi kita tetap aman, kompatibel, dan bisa dipublish di Play Store. Yang selanjutnya saya akan membuatkan langkah-langkah untuk menginstal SDK Manager, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang SDK Platform dan SDK Tools. Sebelum itu, kalian juga harus sudah punya aplikasinya namanya Android Studio. Nah, aplikasi ini tampilnya seperti ini ya. Ketika kita akan mengurus SDK, kita bisa klik di sini ada gambar kubus, atau di tools ini bisa langsung SDK Manager. Di SDK Manager nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti ada SDK Platform, SDK Tools, dan SDK Update Sites. Namun kita hanya akan mengurus SDK Platform dan SDK Tools. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu SDK Platform. SDK Platform adalah bagian dari Android SDK yang berisi API dan pustaka library yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi Android versi tertentu. Fungsinya yaitu supaya kita bisa membuat aplikasi untuk versi Android tertentu, misalnya Android 12 atau Android 14. Yang kedua, SDK Platform itu berfungsi sebagai menyediakan API atau Application Programming Interface dan file penting seperti framework, resource, dan sistem image yang dibutuhkan oleh emulator. Langkah selanjutnya yaitu karena saya menggunakan Android versi
11, maka saya mendownload Android versi 11, yaitu Android 11.0R. Kalian bisa langsung install saja, langsung klik ini centang, nanti akan muncul apply. Kalian bisa langsung apply, nanti muncul next itu kalian next aja. Nanti kalau sudah finish, kalian finish, nanti sudah tercentang ya, berarti sudah terdownload atau terinstall. Yang kedua yaitu SDK Tools. Di SDK Tools yaitu saya akan menjelaskan apa itu SDK Tools. SDK Tools adalah kumpulan alat bantu atau utilities yang digunakan untuk mengembangkan, membangun, dan menguji dan mendeploy aplikasi Android yang berfungsi, yaitu untuk kompilasi build aplikasi menjadi APK. Yang kedua yaitu untuk menjalankan dan mengetes aplikasi di emulator atau perangkat fisik. Yang ketiga yaitu untuk mengelola perangkat virtual AVD atau versi SDK. Yang pertama yaitu aku akan mendownload Android emulator yang berfungsi untuk mengetes aplikasi. Nah, ini saya download seperti biasa. Kalau download itu langsung dicentang, langsung di apply, next, finish, dan nanti akan terdownload. Yang kedua saya akan download Android SDK Platform Tools. Yang ketiga saya download Google USB Driver. Google USB Driver itu berfungsi untuk menyambungkan ke HP, karena kan emulatornya di HP nanti ya, seperti itu. Terus nanti kalian bisa download Android sesuai versi yang dibutuhkan. Saya mendownload di API 30.0.2. Kalau sudah, nanti kalian bisa langsung kembali saja dan langsung oke. Di sini kalau sudah, kita bisa langsung mengurusnya di build Gradle. Nah, di sini itu fungsinya untuk menyambungkan ke SDK tadi itu. Nah, ya yang selanjutnya yaitu kita harus ngoding di sini. Lah, ini codingannya bisa dilihat. Yang ini saya akan menjelaskan codingannya dari atas ya. Di atas itu ada plugins. Plugins di sini adalah untuk menentukan jenis proyek atau aplikasi Android. Nah, pluginsnya itu ada id.com android.application ini. Nah, itu merupakan pluginnya. Yang kedua yaitu ada compile SDK version, yaitu menentukan versi SDK yang digunakan untuk compile. Ini menentukan, nah ini SDK-nya kan ada API 30 dan Android 11.0. Nah, ini. Yang selanjutnya yaitu min SDK version, minimal Android yang bisa menjalankan aplikasi. Itu minimalnya kan ada Android 4. Kalau saya itu memakai yang 4. Nah, ini 16, ini Jelly Beans. Yang selanjutnya ada target SDK version, merupakan versi Android yang bisa mengoptimalkan target ini. Nah, ini targetnya itu Android 11.0R. Nah, yang selanjutnya adalah version code. Nah, version code itu merupakan versi dari aplikasi ini, yaitu 1 dan 1.0 ini. Nah, yang selanjutnya adalah build types. Build types itu adalah pengaturan build atau debug atau release. Nah, itu biasanya adalah di ini prograde get default prograde file. Nah, ini. Nah, itu codingannya. Dan yang selanjutnya yaitu ada dependencies. Nah, dependencies itu untuk library eksternal yang digunakan. Itu seperti ini. Seperti Android, apps Compat. Nah, ini 1.3.0. Nah, terus yang selanjutnya kita bisa scene project. Gunanya adalah ketika kita menyimpan, Ctrl S saja itu belum cukup, karena kita perlu men-scene project agar projectnya itu benar-benar kesinkronkan ya guys. Terus kalian bisa klik di sini, di sebelahnya kubus, gang sebelahnya AVD Manager ada scene project with Gradle. Nah, kalian klik saja. Tunggu prosesnya ya teman-teman.
Di scene ini ada kedua kemungkinan. Ketika berhasil dia tidak terjadi apa-apa, dan ketika gagal dia akan, codingan kita akan menjadi merah. Nah, kita lihat, kita tunggu sebentar ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah kesin dan sudah tersimpan di project kita. Nah, ini tidak ada yang error ya teman-teman. Berarti kan sudah sudah sesuai dengan tadi SDK yang sudah saya atur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.